Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Di sini banyak senior, mungkin di sini kesempatan ini saya sharing aja ya gitu. Oke. Ketika kita buka wacana tentang steel and architecture, ini ada beberapa hal yang perlu kita recall kembali. Jadi definisinya coated steel itu apa kan gitu. Ternyata dia adalah base-nya adalah steel yang bisa juga konfigurasi juga bermacam-macam berdasarkan kebutuhan. Terus kemudian di coating juga fungsi coatingnya juga bermacam-macam tadi sesuai dengan kebutuhan. Dan juga kalau kita lihat di sini bahwa ada beberapa tipe ya yang kita tahu di praktis kita. Ada yang hot dip galvanized steel itu yang fungsinya untuk konstruksi, kemudian juga electro galvanized steel yang sifatnya untuk appliances electronics ya. Kemudian juga zinc aluminium coated steel ya, yang fungsinya untuk seperti color bond dan lain-lain untuk industrial roofing dan cladding. Kemudian juga pre-painted coated steel yang fungsinya untuk arsitektur, furniture dan consumer good, dan juga color coated steel ya, untuk yang fungsinya untuk interior atau exterior. Nah, kita perlu memahami lebih dalam waktu kita merencanakan tentang sifat dari material itu sendiri. Jadi mungkin ini bisa lebih lanjut dieksplor. Ya. Nah, kemudian juga ketika kita bicara dengan steel, kita juga harus memahami tentang alloy ya. Biasanya kita harus tahu bahwa beberapa sifat alloy, misalnya alloy untuk yang di daerah dekat laut itu kita harus pakai yang series 5. Kemudian juga untuk yang mullion kita harus series 6. Hal-hal seperti itu mungkin kita semua pasti sudah memahami untuk di spesifikasi kita. Tapi untuk yang mungkin rekan-rekan yang lebih muda dan lain-lainnya mungkin kita perlu eksplor itu lebih lanjut. Ya, ini juga ada beberapa istilahnya kategori alloy ya, yang perlu kita pahami ya. Seperti dan berikut juga fungsi-fungsinya, terutama kekuatannya, ketahanannya terhadap korosi dan lain-lain. Dan beberapa hal yang paling penting untuk dari coated steel itu adalah pertama kekuatannya terhadap korosi, ya. Kemudian juga istilahnya berat dari hal itu sendiri, berat dari coated steel sendiri. Kemudian juga bagaimana dia merespon terhadap thermal, dan juga ada yang paling arsitek suka itu adalah bagaimana estetika itu bisa muncul dari material ini. Ya. Ini ada beberapa hal juga. Begitu kita bicara tentang steel, kita pasti tidak bisa melupakan titanium ya. Titanium banyak dipakai oleh Gehry. Jadi ini paling yang paling tinggi klasifikasinya di kategori steel, terutama untuk yang sifatnya ini adalah titanium dioksida ya. Ini adalah banyak material-material berkembang ya sesuai kezamanan ya. Dan kita juga sebagai perencana ini kita harus bisa mengikuti dan bisa memahami aplikasinya terhadap perencanaan kita supaya tepat guna. Nah, ini ada beberapa yang tadi disampaikan sebelumnya dan fungsi-fungsinya terhadap istilahnya penggunaannya seperti tadi ya, galvanized, galvalum, galvan anel dan aluminized ya, dan fungsi-fungsinya terhadap untuk ini misalnya untuk galvanized untuk istilahnya ducting kemudian dan lain-lain. Nah, seperti yang disampaikan dari dari Scope itu ada semua ini sudah diatur di SNI. Jadi kita perlu juga lihat bahwa ada aturan-aturan yang mendrive waktu itu kita menentukan spesifikasi, karena ini semua dari atur di dalam SNI. Ya, kita kemudian juga perlu melihat bahwa steel, coated steel, begitu kita bicara tentang resilience, itu terkait dengan performance. Bagaimana material ini merespon performance yang kita harapkan supaya bisa mendapatkan resiliensi itu. Jadi ada isu tentang durability, weather exposure, corrosion protection, kemudian juga sustainability. Ini yang tadi sempat dibahas juga. Kita tuh perlu memiliki
life cycle ya. Kita harus memahami life cycle assessment. Jadi kalau bisa kita di dalam pekerjaan kita, dalam karya-karya kita memahami proses life cycle of building itu sendiri. Dan kita harus memahami bahwa bagaimana peran coated steel di dalam salah satu material bangunan itu sendiri. Dan terkait dengan sustainability juga, itu low VOC ya. Kemudian bisa di recycle dan juga berperan terhadap urban heat island. Itu yang mungkin ada ibu dari AFC di sini juga bisa bisa mengembangkan itu juga. Juga terkait dengan safety atau fire protection, itu juga ada yang coating-coating harus dieksplor lebih lanjut. Nah, untuk wellness-nya sendiri, material ini low atau zero emission. Dan tadi hal-hal yang poin-poin ini akan mempengaruhi kesehatan pengguna ruangnya. Dan tidak resiliensi ini akan lengkap kalau kita juga mempertimbangkan dari aesthetic factors-nya. Dari architectural expression maupun structural expression-nya. Lanjut ya. Jadi ini adalah parameter. Tadi itu adalah parameter-parameter yang bisa kita gunakan dalam merencanakan. Ketika kita bicara tentang steel, mungkin Bapak Ibu yang seumuran saya mungkin punya favorit idolanya ini ya. Begitu kita bicara tentang steel, kita ingat Foster, Norman Foster. Kemudian kita pasti Gehry ya. Kemudian Richard Rogers. Mungkin ada beberapa yang muda-muda nggak ingat Richard Rogers ya, karena zamannya umur saya waktu itu. Kemudian kalau Santiago Calatrava semua pasti mengikuti. Nah, steel pertama itu yang paling teringat itu pasti Eiffel, kemudian juga Crystal Palace London, kan di zaman modern architecture itu Norman Foster dengan HSBC-nya. Jadi ini istilahnya di mana steel dan dari coated steel ini tereksplor lebih jauh. Kemudian juga ini ada beberapa karya Foster itu di Qatar ya. Ini Al Saad Plaza Tower, kemudian juga Kuwait International Airport dan juga GSD Design Center semua juga mengeksplor tadi baja sekaligus material coated steel-nya. Ini adalah Calatrava. Jadi ekspresi strukturnya kemudian juga materialnya itu menyatu ya di dalam karyanya. Seperti di yang paling lama ini adalah termasuk di yang Alan Lambert Galleria. Kemudian di mana tadi ekspresi steel structure berikut pelingkupnya, berikut envelope-nya itu bisa menjadi karya yang mengubah rasa. Kemudian juga yang paling akhir ini di Düsseldorf Koningself. Kalau ini kita semua pasti tahu bahwa karya-karya Gehry di Pompidou maupun di Bilbao itu memang mengeksplor. Tapi ini titanium ya kita mengeksplor tadi coated steel tapi yang dengan bentuk yang lebih parametrik dan bebas seperti ini. Tentunya semua ini tentu perlu pemahaman kita terhadap material itu sendiri, memastikan bisa terdesain dengan baik, terdokumentasikan dengan baik, dan terlaksana dengan baik juga. Challenges-nya di Indonesia kita sulit kadang-kadang untuk ini karena tidak kurangnya keahlian untuk membangun bentukan-bentukan seperti ini dengan benar. Ya. Nah ini kita pasti kalau juga zaman saya waktu itu juga mungkin Pak Yori juga Glenn Murcutt ya. Glenn Murcutt itu arsitek Australia yang memang mengembangkan tadi bangunan berbasis steel. Kalau lihat di buku-bukunya BlueScope pasti Glenn Murcutt adalah salah satu arsitek yang memang banyak menggunakan material ini. Jadi untuk rumah tinggal selain gedung-gedung tadi, Glenn Murcutt mengekspor penggunaan coated steel untuk rumah tinggal. Dan kita juga kita mulai masuk Rogers. Rogers itu membedakan dari yang lain itu adalah colorsnya, eksplorasi coated steel dengan warna. Ini di Center Pompidou di tahun 1977 ini bekerjasama dengan Renzo Piano. Jadi bagaimana kembali lagi architectural expression, structural expression dan material itu menjadi satu bagian yang tak terpisahkan. Nah ini kalau kita tadi melihatnya lebih monokromatik, Rogers itu lebih berwarna. Ini ada beberapa karya-karya Rogers yang
sudah terbangun ya. Ini ada yang di Meksiko, ada yang di di Prancis, kemudian juga di Geneva, baik di dalam ruang maupun eksterior. Ini yang mungkin di Indonesia mungkin kita ada belum banyak menemukan arsitek yang istilahnya mengeksplor structural expression, architectural expression seperti ini. Karena dengan berbahan bagus. Nah, ini adalah salah satu juga bangunan industri ini ya. Bangunan industrinya sedemikian dibuat menarik ya. Warna ini distillery ya, buat bir itu sehingga stilnya itu structural expression architectural expressionnya itu terasa gitu. Jadi membuat ada keindahan sendiri dari penggunaan silk coated ini. Ya, ini adalah beberapa poin ya. Apa saja, ini saya ambil Rogers karena Rogers yang paling istilahnya paling colors berwarna di antara arsitek-arsitek lain untuk yang mendevelop dengan steel ya. Jadi celebration of structure, dia memahami antara durability of and longevity-nya, kemudian juga industrial aesthetic, kemudian bahwa coated steel itu memastikan bahwa itu bisa fleksibel dan modularity-nya bisa eksplor lebih lanjut, dan juga mempunyai nilai yang tadi environmental stability. Jadi ini ada beberapa, saya coba ekspor apa sih bedanya pendekatannya Rogers dan Foster. Jadi ada memang Rogers itu lebih berwarna, jadi lebih dramatik, jadi menciptakan urban theater. Sementara Norman Foster itu lebih poetik ya, lebih lebih efisiensi dan high performance. Ini adalah beberapa istilahnya pendekatan ya. Jadi pendekatan desain yang berbeda antara keduanya, dari warna, pemilihan warna, kemudian tujuan warna di dalam arsitekturnya, kemudian juga bagaimana corrosion protection-nya itu dia upayakan terintegrasi dengan desain, kemudian fire protection-nya, dan juga finish expression-nya. Dan tadi kembali lagi juga bagaimana sih LCA tadi, sustainability ini terkait dengan life cycle assessment ya, performance. Jadi kita memastikan bahwa memang material coated steel ini kalau dibandingkan tadi yang disampaikan Pak Yori yang tadi kentengisasi atau istilahnya terakota atau brick, memang keunggulan dari material ini adalah di sistem recyclability-nya. Tapi kalau di hal-hal lainnya masih istilahnya maintenance needs misalnya, ini memang low ya, tapi kalau di brick itu lebih moderate. Di operasional masih tergantung istilahnya sistem wall types-nya dan lain-lain. Kemudian juga di masalah embodied carbon ini sendiri sebetulnya steel ini cukup tinggi karena ada masalah di smelting sama milingnya cukup tinggi ya emisinya. Jadi recyclability-nya itu yang paling bisa membuat materialnya lebih sustainable. Ya, jadi kembali lagi bahwa dalam karya-karya kita yang berkaitan dengan penggunaan baja dan coated steel, memang ada hal yang kita tadi perlu explore lebih lanjut ya, kita develop lebih lanjut. Di isu tadi resilience performance yang diikuti oleh GCSTK-nya, supaya kita benar-benar tadi resilience by design ini tadi tercapai. Demikian dari saya. Terima kasih.